Shalom, selamat pagi. Shalom, Mari kita semuanya. memuji Tuhan. Ya. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermasmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermasmur bagimu, muliakan namamu.
Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sementara kita membaca firman-Mu, renungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Selamat pagi Pak Bambang, Bu Vera, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, good morning. Bu Reni, Bu Indar, Anggreni, Bu Viken, Pak Henry, selamat pagi. Bu Saiman, Pak Saiman, selamat pagi. CCMI, Pak Yusak, Bu Ineke, selamat pagi semuanya. Bu Yosinta, Bu Nurmala, good morning. Esther, Sepsi, Pak Anton, selamat pagi. Bu Reni, Pak Franyanto, selamat pagi semuanya. Pak Mei, Bu Ruli, Tasya, Elo, selamat pagi. Mari kita baca Alkitab kita dari Yeremia 29 ayat 10 sampai 14. Yeremia 29 ayat 10 sampai 14. Yeremia 29 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun lagi, 7 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Allah akan menjawab doa-doa saudara. Amin. Percaya? Amin. Percaya. Hari ini banyak orang berdoa dan membutuhkan jawaban. Dan anehnya itu jawabannya minta yang instan-instan ya. Padahal Allah menghendaki kita itu berproses ya. Nah, di sini kita melihat bahwa orang itu membutuhkan doa ya. Setiap orang membutuhkan doa. Seorang pendeta yang bernama Timothy mengerahkan kerah rohaniawan saat bepergian. Jadi pakai baju pendeta saat bepergian ya. Dan ia sering diajak bicara oleh orang-orang yang tak dikenalnya. Dan mereka semuanya minta tolong didoakan, saudara-saudara ya. Ketika ia duduk di bandara, maka orang datang minta doa ya. Kemudian bahkan seorang wanita berlutut di samping kursi Pak Pendeta ini dan memohon, apakah Anda seorang pendeta? Maukah Anda mendoakan saya? Dan Pak Pendeta Timothy pun bersedia. Inilah sebuah gambaran bagaimana orang itu sangat membutuhkan doa ya. Saya pernah melihat mesin untuk berdoa.
ya, di sebuah koran ya. Saya gunting sebelum Covid ya di Jepang, diberi satu apa ya, seperti tiang gitu atau seperti sebuah mesin gitu. Di situ orang boleh berdoa di depan mesin itu. Bayangkan saudara ya, negara yang tidak mengenal Yesus Kristus Tuhan, tapi memasang mesin doa supaya orang bisa melampiaskan unek-uneknya di depan mesin itu. Rasanya mungkin lebih enak ya di depan mesin itu ya. Saya tahu ya. Karena rahasia tidak bisa terbongkar ya. Mungkin dia minta ampun dosa-dosa apapun, tidak ada orang tahu ya. Mungkin gereja-gereja lebih baik membuat mesin doa itu ya, daripada kertas doa terus kemudian minta didoakan para pendoa syafaat. Hal-hal yang rahasia tentu lebih ampuh berdoa di depan mesin doa ya. Karena ketika Anda berlutut, entah itu berhadapan dengan tembok kek, dengan apa kek, saudara, lukisan wajah Yesus. saudara adalah bercakap-cakap dengan Tuhan ya. Berdoa itu bercakap-cakap, duduk omong-omong dengan Allah ya. Nah, Allah pasti menjawab doa, cuma yaitu tadi mau cepat atau lambat. Nah, itu tergantung dari Tuhan, bukan dari kita ya. Mesin doa yang dihubungkan dengan komputer, di situ ada pendeta yang terus memantau, nah terus segera diketik jawaban doanya, jreng keluar. Ini mulai berpikir secara manusia ya. Padahal Yeremia 33 ayat 3 berkata bahwa berserulah kepadaku ya. Tak usah pakai mesin, pakai laptop ya. Itu orang kan enggak apa itu? Kantian ya, enggak bisa mau sabar menunggu kok. Jadi langsung seperti kita di hadapan mesin ATM itu terus keluar jawaban doanya gitu. Print-outnya keluar ya. Doanya ini gitu lah. Ya itulah manusia ya. Maunya seperti jadi Allah itu dipikirkan seperti pikiran manusia ya. Terbatas pikiran manusia itu tidak bisa menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Alkitab sudah mencatat demikian ya. Akhirnya dipikirkan robot itu untuk menjawab robot doa. Menjawab doa. Jadi di dalam kitab Yeremia kita baca bahwa Allah mendengar dan menjawab doa kita. Karena apa? Dia peduli ya. Dikatakan demikian di ayat 2 pasal 29 ayat 11 ya, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Kita baca ayat 12 dan 13. Ayat 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Amin. Amin, amin, amin. Jadi Nabi Yeremia menyadari hal ini dan lebih banyak lagi tentang doa saat ia di penjara. Ya. Allah meyakinkannya di ayat 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3. Ini yang kita harus bisa menghafalkan di luar kepala ya. Ini passwordnya Tuhan ya. Kita kalau ke restoran bingung cari password. Ke hotel cari password. Ini loh. Mengapa enggak bingung cari passwordnya doa? Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin, amin, amin. Jadi kita ini kan tidak tahu ya masa depan kita ini besok apa yang terjadi. Bahkan 1 menit saja ke depan apa yang terjadi kita nggak tahu. Maka dari itu kita harus berdoa, tanya kepada Tuhan ya.
Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Waduh, luar biasa ya, hal-hal besar ya. Dan yang tidak terpahami, engkau tidak akan paham ya. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ya, seringkali kita ini kan tidak tahu ya. Apakah kita dapat order besok? Kita nggak tahu ya. Apakah kita rugi besok? Kita ya nggak tahu. Apakah besok laba besar? Kita ya nggak tahu ya. Nggak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi ketika kita dekat dengan Allah, maka Allah akan memberitahukan hal-hal yang tidak kau ketahui. Oh, luar biasa ya. Nah, besar ya. Besar, bukan kecil-kecil ya. Oh, makan apa, sate ayam, terus ada orang ngirimi sate ayam. Itu hal-hal kecil ya. Walaupun Tuhan juga memperhatikan ya kebutuhan sampai ke sekecil-kecilnya ya. Tetapi ini masalah yang besar-besar gitu ya. Hal yang besar yang kamu tidak ketahui. Tuhan akan memberitahukan. Yang tidak terpahami, engkau akan diberitahu ya. Yesus juga mendorong kita untuk berdoa. Dia berkata demikian di Matius 6 ayat 8 ya. Matius 6 ayat 8. Selamat pagi Bu Restu Widianing Astuti. Selamat pagi. Matius 6 ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Amin. Luar biasa ya. Bapak kita itu tahu kebutuhan kita ya. Jadi jangan terlalu khawatir. Ayat Matius 7 ayat 7 kita baca. Matius 7 ayat 7. Kita sudah belajar lah, minta, cari, ketok. Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Jadi setiap kali kita menyampaikan permohonan, kita akan menjadi semakin dekat kepada Dia yang menjawab permohonan itu. Kita bukanlah orang asing bagi Allah dalam doa, ya. Dia sungguh mengenal kita dan ingin mendengarkan kita. Kita boleh menyampaikan permohonan dan pergumulan kita kepadanya sekarang juga, ya. Jadi seperti seorang janda menghadapi hakim yang lalim. Ia berdoa, ia datang kepada hakim dengan tak jemu-jemu. Setiap pagi ia datang ke rumah si hakim berteriak-teriak minta tolong ya. Akhirnya hakim itu pun meluluskan. Itu orang yang jahat ya. Apalagi Bapak kita yang baik. Tentu sebelum kita ngomong, Bapak sudah tahu. Amin. Amin. Seberapa banyak Anda punya anak atau punya teman dekat, sebelum dia ngomong, duduk di depan Anda, engkau sudah tahu maunya dia apa ya. Jadi pada hari ini ayo, bagi Anda yang sudah putus asa berkata, aduh Allah tidak mendengarkan doaku. Siapa tahu 5 menit lagi dia menjawab, tapi engkau sudah pergi. Nah, akhirnya apa? Bleset, saudara. Sisipan ya. Seberapa banyak ketika seseorang mencari seseorang dan dua-dua bergerak, pasti tidak akan ketemu ya. Karena satu bergerak ke utara, satu bergerak ke barat ya. Tidak bakalan ketemu. Tetapi jika salah satu itu diem, pasti akan ketemu, bener enggak? Saya melatih rekan-rekan ya. Saya katakan kalau kita misalnya pergi ke mall atau kita berbelanja kemana ya, bisa hilang saudara ya. 5 orang itu bisa hilang. Tapi kita punya titik kumpul namanya ya. Titik pertemuan, sekarang ditulis titik kumpul. Berdiamlah di situ ketika seseorang hilang ya. Berkumpullah di tempat semula di mana engkau janjian nanti di sini ketemu lagi gitu ya. Titik kumpul namanya. Diam saja di situ, tapi ketika 5 orang ini jalan semuanya 5-5, akhirnya seperti kitiran ya. Tidak akan ketemu gitu ya. Harus ada satu yang berhenti. Maka dari itu
Doa disingkat itu doa, duduk, omong-omong dengan Allah ya. Duduklah, bukan berarti tidak boleh riwa-riwi di satu tempat gitu, bukan. Tetapi maksudnya itu diam. Diam diri. Ya, diamlah, tunggulah Allah menjawab doamu. Tapi bukan dengan ikut-ikutan membantu Allah untuk menjawab doamu. Nah, itu nanti akan jadi bencana ya. Ngatur Tuhan. Akhirnya kita yang jadi Tuhan gitu loh ya. Jangan jadi Tuhan. Enak dulu Tuhan. Tuhan itu dibikin skenario lah. Sutradaranya itu siapa ya? Tuhan atau kita gitu ya. Kita kan, oh ini enaknya ini ada orang yang membayari hutang-hutangku gitu ya. Datang dari negara antah berantah terus bawa sekarung uang loh. Itu namanya Santa Claus. Amin. Dan Santa Claus ini kan mitos. Ya mungkin dulu pernah ada tapi sekarang ya jarang ya Santa Claus yang ada suara tepit, yaitu bawa penebah untuk dipukuli kamu. Jadi jangan berandai-andai, jangan mengharapkan Tuhan bekerja sesuai rencana kita ya, sesuai rancangan kita, sesuai skenario kita yang jadi sutradara. Aktor utamanya Tuhan Yesus, bukan itu, kualik saudara ya, terbalik. Jadi sutradara itu, sang sutradara agung itu yang merencanakan hidupmu itu sudah tahu ya, sudah tahu jadwal di mana engkau nanti akan mendapat jodoh, di mana engkau nanti ini dan itu, di mana engkau nanti akan kembali kepada Tuhan. Nah itu jadwal besarnya Tuhan sampai akhirnya engkau hidup dalam alam kekekalan. Kalau sekarang ini engkau apa ya, pontang-panting cari nafkah, pontang-panting cari kerja, pontang-panting untuk mendapatkan uang ya. Memang firman berkata, kembalilah ke dalam kitab Kejadian ya, bahwasanya kita harus bekerja karena apa? Onak, duri, semak itu akan dihasilkan di bumi ini ya. Ketika engkau menabur, menanam, ketika engkau bekerja ada orang yang menghalangi, ketika engkau enak-enak kerjaan sudah enak-enak, oh difitnah saudara-saudara sampai akhirnya diskors, tidak kerja. Mungkin kalau diskors sing gaji dipotong separuh dan sebagainya. Karena apa? Ada iblis lewat orang yang memfitnah kamu ya. Hari ini banyak loh begitu. Jadi yang sudah kerja baik-baik ya, berdoa supaya apa? Bukan minta cari kerja baru, tetapi bagaimana bisa bekerja dengan baik di tempat yang sudah diberikan oleh Tuhan. Hari ini banyak orang yang tidak mengucap syukur ya. Maka dari itu kalau sampai ini mendekati akhir tahun kita masih punya kerjaan, kita masih punya gaji, kita masih punya makanan untuk dimakan, mengucap syukur. Jangan lupa untuk bersyukur. Dan membagi berkat yang kamu terima dengan orang lain, itu jangan lupa ya. Jadilah Santa Claus ya, dalam tanda kutip. Supaya apa? Tuhan mengalirkan berkat baru dalam hidupmu. Tahun baru berkat baru, amin. Bukan cari berkat yang di gudang. sudah berjamur saudaraku ya. Jadi keluarkan barang-barang lama, buang barang-barang lama, nah terima nanti barang-barang baru di tahun yang baru, bahkan di hari baru, amin. Jadi hari ini ayo kita renungkan doa-doa kita selama ini sudah dijawab Tuhan semua apa belum. Selama tahun ini biasanya nanti akhir tahun kita tulis ya keinginan-keinginan kita di dalam doa itu dalam satu kertas, satu nanti dibakar, satu nanti disimpan ya di Alkitab gitu ya, supaya nanti kita bisa lihat, oh doa kita yang dulu ini sudah dijawab, enggak ganti, tak perlu didoakan lagi, oh ini tambahan doa baru gitu. Ini supaya apa? Kita lihat berapa lama Tuhan menjawab doa kita. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang hari ini pun belum terjawab. Sampai ada sebuah lagu, walaupun engkau tidak menjawab doaku, aku tetap setia.
aku tetap berdoa. Bahkan ayat hafalan yang terpendek 1 Tesalonika itu berkata tetaplah berdoa. Nah ini tetap berdoa. Artinya apa? Tetap ngomong-ngomong terus sama Tuhan. Tetap connected ya dengan Tuhan. Kalau wifi-mu di rumah itu lagi ngehang atau lagi PLN putus, nah gimana? Susah kan? Susah. Tetapi ada banyak orang tidak berdoa, tidak merasa susah. Ya. Nah ini gawat. Tidak mengerti bahwa suatu hari nanti engkau pasti berdoa. Ketika apa? Tuhan mau datang menjemputmu. Ya engkau pasti berdoa, Tuhan, aku ini jalannya kemana ini ya? Ke dunia orang mati di mana ini? Kan tidak tahu jalannya ya. Sebab tidak pernah mati ya. Kalau yang sudah pernah mati hidup kembali mungkin tahu jalannya. Tapi hanya satu yang tahu jalan kebenaran dan kehidupan, yaitu yang bernama siapa? Yesus Kristus Tuhan. Kita katakan Yesus Kristus Tuhan. Ya, hanya Dia yang tahu mau jalan kemana setelah engkau meninggalkan dunia ini ya. Jadi hari ini katanya Pak Susilo, jawabannya Tuhan itu ngeri-ngeri sedap. Ya memang kita kalau ikut Tuhan itu serem ya. Seremnya itu ya, tahu-tahu Tuhan kasih berkat yang kita tidak pernah pikirkan. Tahu-tahu Tuhan membawa kita sampai ke tempat yang kita tidak pernah minta, kita tidak pernah pikirkan. Jadi apa yang kita minta mungkin sekian, tapi Tuhan kasih sekian ya. Lebih banyak daripada apa yang kita minta ya. Mungkin engkau minta rumah kos tapi Tuhan memberi rumah sendiri. Loh itu kan hebat ya. Hebat enggak? Hebat, luar biasa. Saya yakin dan percaya. Semua yang setia mengikut Tuhan, setia berdoa, pada akhirnya akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Amin saudara-saudara. Jadi hari ini jangan putus asa. Jangan lemah hati. Jangan tidak berdoa. Tetapi berdoalah, tetap berdoa. Siapa yang didoakan? Ya dirimu sendiri, ya orang-orang lain, keluargamu, supaya tetap sehat, supaya tetap sukacita, supaya tetap bisa mendorong kamu untuk sukses, untuk berhasil, untuk berkemenangan. Tetap berdoa untuk anak-anak kita, agar mereka dapat pekerjaan yang baik, agar mereka takut kepada Tuhan, mendapat jodoh yang baik, dan sebagainya. Tetap berdoa, jadi nggak ada alasan untuk nggak berdoa. Wis kalau sing didoakan, nggak ada saudara-saudara ya. Bikin daftar ya supaya gampang kita mendoakannya. Ya Pak Gemini setelah selesai siaran berdoa untuk famili nenek kakeknya, berdoa untuk keluarga papa mamanya, berdoa untuk anak-anak menantu dan cucu-cucunya, berdoa untuk rekan-rekan kerjanya, berdoa untuk rekan-rekan pelayanan, berdoa untuk para jemaat teristimewa yang sakit yang butuh pertolongan, berdoa untuk negara, untuk bangsa, untuk apapun, untuk perang ya, untuk peperangan supaya berhenti ya. Kalau damai, Tuhan Yesus itu datang. Saya kasih tahu, Tuhan Yesus akan datang pada era damai ya. Untuk mendirikan apa? Kerajaan 1000 tahun damai. Jadi kita ini nanti akan memerintah bersama Tuhan di kerajaan 1000 tahun damai. Jadi jangan terus santai-santai wis kerja sakarpe dhewe lho, jangan. Nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun damai. Jadi tetaplah terkoneksi dengan Tuhan Yesus. Halo Brian, selamat pagi. Sukses untuk bekerja. God bless. Jadi anak-anak muda jarang yang baca Alkitab. Tapi kalau anak muda itu mau baca Alkitab, hidupnya pasti akan berubah. Amin. Hidupnya pasti akan diberkati Tuhan luar biasa. Walaupun misalnya mungkin keadaan susah, mana Tuhan, tetaplah berkata bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu baik. Ya. Kalau tidak ada Tuhan, kita tidak bisa berdiri tegak loh, bener nggak ya? Iya. Bumi ini akan numplek saudara-saudara ya. Itu buktinya ada tangan Tuhan yang mengatur semuanya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Selamat pagi Pak Erwin, Bu Ira. Selamat pagi semuanya. Haleluya. Mari. Tuhan
Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Firman-Mu sungguh menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Ya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami, melindungi kami, memberkati kami, sehingga kami menjadi bersemangat, menjadi kuat, menjadi berani menghadapi segala macam persoalan di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami nggak akan bisa lari daripada Engkau Yesus Kristus. Kemanapun kami pergi, di situ Engkau ada menyertai kami. Sehingga kami lebih baik duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus, berdoa, dan Engkau dengarkan doa kami. Dengan kasih-Mu Engkau jawab doa kami. Luar biasa Engkau Yesus ya Tuhan. Sehingga Engkau sudah janjikan juga di dalam firman-Mu, Matius 7 ayat 7, mintalah maka engkau akan menerima, carilah engkau akan mendapatkan, dan ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini suatu luar biasa Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Kau yang mengatur semua kehidupan kami mulai awal sampai akhir, sehingga kami nggak akan takut lagi karena kami berjalan bersama Engkau Yesus. Dan Kau tetap pegang tangan kanan kami, tuntun kami tetap berjalan di jalur-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kehidupan kami semua, rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini, semua baik-baik saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Kau sudah memberkati kami luar biasa. Dan Engkau sudah sembuhkan Ibu Wiwi, sehingga dia kemarin sore sudah bisa pulang ke rumah dan keluar dari rumah sakit dalam keadaan yang sehat. Ini semua karena berkat-Mu Tuhan Yesus. Kau telah jaga kami dan sembuhkan kami dari segala sakit penyakit, dan Engkau yang menuntun kami, mengatur semua kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan atau ada masalah di dalam pekerjaan. Tuhan, biarlah mereka mendapatkan jalan keluar daripada Tuhan Yesus, dan mereka boleh bersabar karena waktu akan segera berganti, tahun segera berlalu untuk diawali dengan pekerjaan-pekerjaan baru. Terima kasih ya Tuhan, Engkau membimbing kami semua sehingga kami bisa sukses, berhasil, dan berkemenangan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. See you tomorrow guys. Semua sehat, semua bersukacita menyambut Natal yang akan datang. Thank you. Haleluya, puji Tuhan. Bye-bye. Haleluya. Haleluya, haleluya.